Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang cintanya tidak main-main untukmu. Oke, dia siapa? Kita cari tahu dia ini siapa. Oke, orang ini ternyata banyak red flag-nya. Bahkan kalau aku rasa ya, kamu pun bisa merasakannya secara sangat jelas gitu ya, sangat jelas. Orang ini banyak banget red flags-nya. Terus saat ini tuh dia kayak sedang menunggu waktu yang tepat untuk ke arah kamu. Karena memang dari semesta menginginkan dia untuk tidak bergerak terlebih dahulu, ya. Karena biarkanlah semesta yang bekerja untuk ini, untuk hubungan ini, ya. Kalau aku lihat, orang ini orang yang dulu pernah melakukan kesalahan kepadamu, sehingga dia di sini sudah belajar dan sudah mengerti ya dari apa kesalahan-kesalahan dia. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini pengen meminta maaf, ingin meminta maaf sama kamu. Oke, orang ini ya selama ini itu dia hanya fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi ya, sehingga mungkin dia mengabaikan kamu atau bahkan sampai meninggalkan kamu, sehingga orang ini tuh ingin kembali kepadamu, ingin datang lagi kepadamu karena dia merasa sudah terlalu lama dia mengabaikan kamu. Terus itu juga dia hanya fokus pada hal-hal duniawi ya gitu ya. Oke, orang ini tuh ada niatan dari dia ingin menikah denganmu atau menaikkan level dari hubungan kalian sebelumnya. Jadi mungkin bisa jadi orang ini sudah pernah ngomongin tentang pernikahan denganmu, rencana ke depannya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Karmic relationship ya. Orang ini banyak sekali belajar dari hubungan kalian. Kalau karmic relationship ini biasanya akan sulit untuk lepas ya. Jadi ciri-cirinya biasanya karmic relationship ini hubungan yang penuh dengan rasa sakit. Terus itu juga bisa berulang-ulang ya. Jadi bisa jadi hubungan kalian ini putus nyambung, atau kalau memang kalian belum menjalani komitmen dengan orang ini ya berarti hubungannya itu kayak pergi datang, datang pergi, datang pergi, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini ya, baik kamu ataupun dia sebenarnya itu ada rasa cinta, tapi karena ini karmic relationship ya, aku bilang tadi hubungan kalian kan menyakitkan, terus juga sering berulang, bisa jadi putus nyambung. Nah, walaupun cinta tetap harus melepaskan ya. Mungkin gini, jadi ada situasi dimana ada momen yang menyakitkan atau tindakan dari si dia ini yang menyakitimu. Kemudian mau nggak mau kamu harus pergi dari dia, kamu harus melepaskan dia terlebih dahulu. Nah nanti kalau sudah tenang dalam beberapa waktu, dia nanti datang lagi kayak gitu. Sehingga aku bilang tadi hubungan kamu dengan dia ini putus nyambung atau datang dan pergi. Terus itu juga
setiap kalian itu bersama atau apa sih namanya ya, bersama atau terkoneksi itu tuh dalam jangka waktu pendek gitu loh ya, dalam jangka waktu singkat ya. Ya paling ketika dia datang, dia ini hanya komunikasi dengan kamu sebentar atau mungkin dekat dengan kamunya sebentar. Abis itu nanti dia berulah, entah berulah apa yang membuatmu sakit hati, kemudian dia pergi ya, atau kamu yang pergi. Atau misalkan dia tiba-tiba aja tuh ya, baru aja paling sehari 2 hari atau seminggu gitu dia datang, tahu-tahu dia sudah menghilang. Nanti beberapa lama kemudian nanti datang lagi, seperti itu ya. Terus itu ada rasa kebencian juga ya, ada rasa benci. Jadi benci tapi cinta ya, cinta tapi harus melepaskan, seperti itu. Ya, ini ciri-ciri karmic relationship. Terus itu pasti dari perpisahan kalian ini ada sesuatu yang sesuatu pemicunya ya. Pasti ada pemicunya, dan pemicunya itu biasanya yang ngebuat hubungan kalian gak jelas. Terus itu runner. Oke, runner ini berarti semacam dia ini takut untuk berkomitmen ya. Orang ini ada ketakutan tentang berkomitmen, atau memang dia belum siap dalam berkomitmen. Bisa jadi orang ini tuh dulu pernah trauma akibat hubungan dia di masa lalu dengan seseorang, sehingga orang ini tuh ketika dia diajak serius dia takut karena trauma itu tertrigger gitu loh. Apa namanya, trauma itu jadi mencuat lagi gitu ya, langsung keluar lagi ya. Jadi ada rasa ketakutan dari dia untuk lebih intim ya, lebih intim atau berkomitmen. Terus itu juga orangnya sangat egois, dan dia selalu mendengarkan ego-ego dia ya. Mungkin kamu di sini ya sering terabaikan oleh dia. Terus itu juga sering tidak diperhatikan oleh dia, karena memang orangnya ego. Jadi dia akan melakukan sesuatu ya di dalam hidup dia sesuai dengan keinginan dia sendiri. Dia tidak akan memikirkan nanti kamu berdampaknya ke kamu itu akan seperti apa. Dia nggak mikirin itu gitu ya. Jadi semacam kayak impulsif ya. Kalau dia pengen pergi ya pergi, kalau pengen datang ya datang gitu kan. Dia jadi nggak ngertiin ya betapa terlukanya hatimu ketika diberikan harapan tapi hanya palsu gitu harapannya. Terus itu orang ini selalu lari ya di dalam hubungan ini. Maksudnya ketika dia ingin datang kemudian cuman sebentar, entah kalian hanya say hello atau bercerita sedikit tentang apa, atau hanya ya intermezzo, ngobrolin apa sebentar, paling cuman 2 hari 3 hari atau mungkin mentok seminggu, dah ngilang nih orang, kabur nih orang, tiba-tiba ghosting ya. Terus nanti udah berapa lama datang lagi. Seperti itulah ya energi dari orang yang memang belum siap untuk berkomitmen. Terus seduction. Orang ini orang yang dulu pernah selalu terbujuk atau tergoda oleh pihak ketiga. Baik itu mungkin berselingkuh atau memang dari pihak ketiga, entah keluarga, teman, orang tua ya, yang memang menginginkan hubungan kamu dengan dia ini tidak berjalan. Jadi orang yang gampang tergoda banget deh. Terus itu juga orangnya gampang dirayu oleh lawan jenis ya, oleh lawan jenis. Wedding ring ya. Kalau misalkan saat ini kalian memang lagi berpisah ya, orang ini ingin union kembali dengan kamu
ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu. Kalau misalkan saat ini orang ini masih memang terkoneksi dengan kamu, maka orang ini ingin wedding, ingin menikah dengan kamu. Karena orang ini memang sebenarnya cinta sama kamu, sayang sama kamu. Dan mungkin juga ada suatu janji yang pernah dia ucapkan ke kamu dan itu belum dia realisasikan. Ya, bisa jadi janji dia ini tentang ya menikahi dirimu atau melakukan suatu pertemuan ya. Karena kalau aku lihat di sini ada promise di sini ya. Ada promise. Everlasting promise. Jadi ada janji yang janji abadi ya. Jadi ada janji abadi di sini. Terus itu juga kalau aku lihat memang di sini dia menganggapmu adalah belahan jiwa dia gitu ya. Dan dia memang ini benar-benar serius loh cinta dia ke kamu karena ini wedding ring ya. Jadi memang niat dia ke kamu itu serius ya, ingin menjadikan kamu pasangan sah dia karena memang benar-benar cinta tuh. Apalagi di sini sunglasses. Jadi kalau saat ini kalian itu berpisah atau mungkin tidak ada komunikasi deh ya, lagi nggak ada komunikasi, lagi pengen apa ya, diem-dieman gitu ya, silent treatment gitu ya. Aku lihat nih orang masih suka stalkingin kamu, masih suka lihat-lihat status ya, story kamu, baik itu di WA atau sosial media lainnya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat nih orang masih suka memantau kamu kok. Walaupun gini, kamu sering lihat ya di apa sih namanya itu, di pemberitahuan yang bisa melihat statusmu itu, kok nggak ada gitu ya. Jangan salah, karena in sunglasses itu kan kacamata hitam ya. Jadi bisa jadi dia ini menggunakan trik-trik ya, semacam pakai aplikasi yang memang bisa menyembunyikan akun dia saat melihat storymu gitu ya, ada. Atau mungkin dia pakai fake account atau apalah, pokoknya ada trik ya yang dia pakai karena ini sunglasses, you know lah ya, sunglasses itu kan kacamata hitam. Jadi nggak terang-terangan gitu loh, dia memantau kamunya itu nggak terang-terangan gitu ya. Jadi masih ada terroring ya, nggak neror juga sih sebenarnya ya, lebih ke menguntit ya, menguntit kamu, melihat, menonton ya, atau ya intinya berfokus lah sama kamu, masih berfokus pada kamu. Cuman memang ada trik-trik yang dia gunakan agar kamu tidak tahu kalau dia itu memantau kamu atau menguntit kamu seperti itu. Oke, kita lanjut. Dia ini sebenarnya siapa dan ceritanya bagaimana? Kalau aku lihat sebenarnya di awal ya, kalian ini nih punya pengharapan atau menginginkan adanya ketergantungan di satu sama lain gitu ya. Kamu ingin bergantung pada dia, dia pun sebenarnya ingin bergantung padamu. Cuman inilah yang akhirnya membuat keretakan di hubungan kalian berdua. Kalian dihancurkan oleh tanggung jawab yang sangat besar karena sama-sama ingin saling bergantung gitu kalau aku lihat ya. Tapi tidak ada di antara kalian ini yang siap untuk menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau rentan terhadap sesuatu
ya. Jadi kalian ini tidak mau dilihat bahwa kalian ini lemah di mata pasangan, seperti itu. Terus itu karena apa ya, kegengsian kalian ya, keegoan kalian inilah yang menyebabkan adanya gangguan di dalam hubungan kalian dan tidak berjalan semulus apa yang kalian inginkan di dalam hubungan ini. Karena gini, beban yang tidak kalian bagi satu sama lain inilah yang menjadikan hubungan kalian ini tidak sehat, ya. Jadi ada seseorang atau ya dari kalian sih ya, lebih tepatnya kalian berdua tidak mau sama-sama, kalian sama-sama mau bergantung tapi tidak mau melihatkan kelemahan. Ya, jadi ego, gengsi gitu ya. Jadi antara kamu dengan dia ini gengsi. Karena gini, baik kamu ataupun si dia itu percaya bahwa menyimpan semua masalah dan beban untuk diri sendiri itu akan membantu orang lain dan bisa menjaga tetap aman gitu ya, menjaga tetap aman dan terjamin. Padahal kenyataannya menjadi bukti bahwa kalian ini tidak saling percaya dengan hal-hal yang penting di dalam hidup kalian. Karena gengsi itu ya kan, kalian tidak mau kelihatan lemah sehingga kalau ada masalah apa gitu disembunyikan dari si pasangan. Kamu menyembunyikan apa masalah kamu dari dia karena kamu tidak mau dilihat kamu itu rendah, kamu itu lemah, kamu itu punya masalah ya. Dia pun begitu dari kamu, sehingga di sini kamu beranggap bahwa menyimpan masalah itu adalah suatu mengurangi beban dari pasangan, tapi justru malah jadinya terlihat tidak saling percaya gitu ya, karena menutup-nutupi masalah yang terjadi di antara kalian itu. Dan sebenarnya ya, orang ini tuh kan aku bilang tadi dia sering datang dan pergi. Setiap dia datang ini, dia mencoba untuk mengakhiri perselisihan ataupun kesalahpahaman di antara kalian ya. Dia ingin mengatasi, bernegosiasi dan mengakhiri rintangan, masalah, perselisihan, kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara kalian. Makanya nih orang datang lagi. Dan kalau aku lihat juga orang ini mencoba untuk belajar berkomunikasi ya dengan kamu, karena mungkin orang ini sebenarnya kalau sama kamu itu orangnya canggungan atau sulit mengimbangi secara komunikasi, atau bisa jadi orangnya memang pemalu ya, atau kurang leluasa aja gitu ngomong sama kamu. Tapi perlu diingat ya, karena di sini aku lihat harus ada perubahan ya dari kalian. Kalau misalkan kalian tidak pernah adanya perubahan ya, maksudnya tuh ketika dia datang kamu masih komunikasinya itu adet-adetan, sok-sok cuek, sok-sok gengsi kayak gitu ya. Terutama gengsi ini sih ya, kalau gengsi ini tidak juga dihilangkan, maka hubungan kalian akan terus-terusan terulang, putus nyambung. Makanya aku bilang hubungan kalian ini putus nyambung berarti tidak ada perubahan dari ego, dari gengsi, seperti itu ya. Padahal orang ini tuh setiap datang dia mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, mengakhiri kesalahpahaman di antara kalian ya, menyelesaikan halangan rintangan di hubungan kalian. Dan kalau aku lihat juga di sini orang ini sejujurnya tidak percaya diri loh dengan hubungan ini, dengan kamu. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia berulang kali putus nyambung sama kamu, tapi kok nggak ada perubahannya, nggak ada kelanjutan di dalam hubungan ini gitu. Padahal orang ini serius gitu ya, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, ingin menjalankan hubungan yang serius dengan kamu. Sehingga karena tidak adanya perubahan, selalu gini lagi, selalu tidak ditanggapi dengan
serius ya ketika dia datang, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan di hubungan kalian, ya karena mungkin kamu orangnya acuh juga, orangnya tidak perhatian ya, tidak apa itu namanya, tidak tidak open, itu sih apa namanya open itu ya. Ya intinya tidak terlalu perhatian gitu sama dia, ya tidak pengertian juga, sehingga dia merasa kayak apa yang selama ini dia berikan ke kamu, apa yang selama ini dia tunjukkan untuk perbaikan hubungan, untuk peningkatan hubungan itu seperti tidak dihargai olehmu, seperti itu, sehingga orang ini merasa apapun perjuangan yang dia berikan ke kamu itu tidak dihargai gitu ya. Sehingga apa ya, dia merasa kayak cinta yang pantas seharusnya dia terima itu tidak diterima oleh dia ya, karena itu tadi dia merasa bahwa dia itu kurang dihargai, sehingga tingkat kepercayaan diri dia semakin rendah kalau aku lihat di sini ya. Tapi kalau dibilang cinta, of course orang ini cinta banget, nggak main-main cintanya nih ya. Ada the high priestess, dia benar-benar sangat bergairah sama kamu, sangat-sangat apa ya, serius ya. Secara seksual orang ini nih banget sama kamu ya. Di otak dia, di pikiran dia itu benar-benar kamu yang terbayang-bayang liar gitu loh ya, secara seksual. Mau kamu laki-laki ataupun perempuan ya, di otak kalian itu kalau misalkan membayangkan hal-hal liar secara seksual, secara gairah, itu kamu loh role modelnya gitu, maaf ya ini bahasanya, aduh. Tapi intinya seperti itu, the high priestess ini dia nggak main-main memang ya, dia nggak main-main, dia benar-benar cinta sama kamu ya, ini nggak main-main. Apalagi di sini ada di Hierophant ya, kartu ini bagus banget, apalagi kalau misalkan memang di antara kalian ini memang ingin untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, udah ada rencana lah, seperti dia ini kan udah ada rencana nih, ingin melanjutkan ke hubungan ke jenjang yang lebih serius. Jadi akan ada suatu apa ya, jalan dari semesta untuk apa itu namanya, untuk membuat rencana itu berjalan gitu ya. Oke, memang gak akan semulus itu jalannya, pasti akan tetap ada lika-liku, tapi kalau memang sudah ada rencana untuk kedepannya hubungan kalian ini mau dilanjutkan, mau adanya ke suatu pernikahan, maka ini akan direstui dan akan diberikan jalan oleh semesta. Jadi harus dari kalian dulu, memang yakin tidak, mau sama mau nggak. Kalau misalkan cuman hanya sebelah pihak, ya sulit ya. Jadi kalau memang sama-sama mau, cuman mungkin situasinya saat ini tuh kalian lagi berpisah, itu akan dipersatukan kembali ya. Salah satunya ya, jika kamu memang ingin ya menikah dengan dia, dia pun sebenarnya ingin menikah dengan kamu, tapi saat ini situasi kalian itu mungkin sudah putus ya, tapi memang sama-sama ingin, maka semesta akan membantu kalian untuk bersatu kembali, dan ayo coba kalian jalani, perjuangkan, maka akan diberikan jalan ya di Hierophant. Tapi kayak orang-orang pada umumnya sih ya, kalau ngomong ya, kalau kerja tuh bukan cuma doa doang, harus ada kerjanya juga. Ketika Tuhan bekerja ya, ketika Tuhan memberikan jalan ya ke kamu, mau nggak kamu ngejalaninnya itu? Kalau kamu mau ngejalaninnya, maka itu akan dituntun oleh semesta ya, oleh Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan udah dikasih jalan, kamu dengan dianya juga nggak mau untuk bergerak, nggak mau untuk mengambil kesempatan jalan itu, ya maka ya entah sampai kapan gitu ya. Ya, jadi mau cepat atau enggaknya itu tergantung dari kalian. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya kalian itu sudah diberikan peluang untuk bisa kembali, untuk bisa bersama. Ya, ini di Hierophant.
Ya, jadi kalau aku lihat ada peluangnya, udah dikasih jalannya, tinggal kamu dan dia ini ayo gerak gitu. Jangan cuman saling menunggu karena sama-sama ego gitu loh. Ya, jangan cuma sama-sama menunggu doang di sini. Ayo gerak gitu. Karena di Hierophant ini artinya adalah jika kamu dan pasanganmu atau si dia ini memang sudah ada rencana untuk keseriusan di dalam hubungan, maka semesta akan meridoi gitu ya. Maka semesta akan memberikan awalan baru di hubungan kalian. Kayak gitu ya. Jadi apapun yang dulu pernah dia lakukan, pengkhianatan atau apalah ya yang pernah menyakiti kamu nih sampai dia minta maaf banget sama kamu, itu akan ditutup, itu akan diakhiri. Kemudian kalian akan dipersatukan dalam fase baru. Ya, ini entah sudah terjadi ataupun belum terjadi, tapi intinya di Hierophant ini kalian akan dipersatukan dan kalian akan disatukan dalam fase baru, intinya seperti itu deh. Bahkan di sini kalau memang kalian mau gerak ya, pemikiran kalian akan sama nantinya ya, cuman memang gak instan ya, namanya juga hidup. Kalau instan semua udah pada satu tujuan gitu kan ya, jadi memang bakalan ada lika-liku. Tapi karena ini The Hierophant, percayalah ya, ketika kalian masih sama-sama mau ya dan mau juga bergerak, maka akan diberikan jalan. Bahkan di dalam satu pemikiran, di dalam satu hubungan ya, di dalam satu hubungan kalian akan dipersatukan. Oke. Nih, kemudian ada Two of Cups ya. Jadi memang orang ini tuh cintanya sama kamu gak main-main, dia memang serius ya. Dia merasa selama ini kenal kamu, dekat dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, itu memberikan perubahan yang signifikan, menyadarkan dia, banyak memberikan kesadaran kepada dia bahwa hubungan itu memang sangat krusial, sangat intens dan sangat perlu kedewasaan. Dan kalau aku lihat ya, walaupun kalian sebenarnya juga putus nyambung atau datang pergi, tapi seiring berjalannya waktu, ada kok perubahan ya yang terjadi di hubungan kalian. Enggak hanya semata-mata stuck di situ-situ aja juga enggak. Walaupun memang perubahannya mungkin enggak secepat itu, nggak sesignifikan itu ya, mungkin memang perjalanan hubunganmu bersama dia ini ya mungkin udah ada yang sampai bertahun-tahun, 3, 4, 5 tahun lebih ada mungkin ya. Tapi aku lihat orang ini tuh hubungan ini tuh ada perubahannya menuju ke hubungan yang lebih dewasa gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini semakin lama kalian terkoneksi, semakin lama kalian menjalin hubungan ya, termasuk putus nyambungnya kalian itu, ikatan di hati kalian ya, ikatan hubungan ini tuh ternyata semakin kuat kalau aku lihat ya. Dan juga aku lihat adanya pertumbuhan juga ya, yang berpotensi untuk menjadi dewasa dan berkembang. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini of course setia, cintanya setia sama kamu, walaupun dulu pernah mungkin mengkhianati kamu, menduakan kamu, selingkuh atau apa ya. Tapi aku lihat orang ini itu sebenarnya sangat cinta dan setia banget sama kamu kali ini ya. Kali ini setelah udah berapa panjang, udah berapa lama kalian bertemu. Terus itu aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sudah meningkat kesadaran atas pemahaman yang lebih tinggi untuk menghargai satu sama lain. Terus itu juga adanya suatu keseriusan ya untuk kalian berdampingan ya, kalian menjadi menjalani hubungan kayak gitu ya. Jadi aku lihat
walaupun adanya pasang surut di hubungan kalian, putus nyambung, terus itu datang dan pergi, adanya konflik, perselisihan, kesalahpahaman, aku lihat di sini hubungan kalian itu berkembang ya, dan aku lihat itu juga dibangun atas kasih sayang dan cinta gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi memang orang ini cintanya udah setia deh, udah tulus kalau aku lihat. Oke, jadi inilah. Oke, dan itu aja ya, cukup. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.